Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita hadis ke-39. Hadis ini saya beri judul pahala untuk seorang istri yang bersedekah dari harta suaminya. Karena pada umumnya yang bekerja itu adalah seorang suami, maka yang punya harta itu adalah suami. Jadi pembahasan kita kali ini adalah seorang istri yang tidak punya penghasilan, ya. Jadi dia di rumah, tidak punya penghasilan, tidak bekerja gitu ya. Yang bekerja hanya suaminya. Artinya seorang suami terima gaji, kemudian sekian persennya dialokasikan untuk keperluan rumah dan pada umumnya dipegang oleh seorang istri. Maka apa hukumnya gitu ya? Seorang istri ini bersedekah dengan harta yang diberikan oleh suaminya tadi gitu. Baik, hadisnya di sini an Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin. Jika seorang wanita bersedekah dari makanan yang ada di rumah suaminya ghaira mufsidah, tanpa menimbulkan mafsadah, kerusakan atau kerugian, kana laha ajruha, maka baginya pahala atas apa yang diinfakkan. Maka baginya pahala bima anfaqat, atas apa yang diinfakkan. Walizaujiha ajruha bima kasaba, dan walizaujiha bagi suaminya ajruhu, begitu juga seorang suami mendapatkan pahala bima kasaba, atas apa yang diusahakannya. Jadi seorang suami bekerja mencari uang, ya, bima kasaba ini usaha, ini artinya bekerja, ya. Kemudian diberikan kepada seorang istri, dan istri tadi menginfakkan sebagian hartanya, maka Masya Allah, ya, istri mendapatkan pahala, suami pun juga mendapatkan pahala. Walil khazini mithlu dzalik, ya, khazin lil khazin. Ternyata tidak hanya bagi seorang suami dan istri saja, bisa jadi mungkin seorang rumah tangga tersebut punya pihak ketiga, ya, atau ya, kalau di sini khazin ini disebut atau diterjemahkan dengan penjaga. Demikian juga bagi seorang penjaga harta, yaitu bendahara, maka akan mendapatkan pahala. Masya Allah, ya. Artinya di sini tidak hanya bagi seorang istri saja, ya, yang mendapatkan pahala, tetapi juga bagi seorang penjaga harta ketika dia melakukan hal yang sama gitu ya. La yanqusu ba'duhum ajra ba'di syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala masing-masing. Jadi istri dapat pahala, suami dapat pahala, bahkan khazin juga mendapatkan pahala. Artinya keduanya, ya, pembahasannya kita fokuskan pada suami istri, ini tetap mendapatkan pahala yang sama, tidak dikurangi satupun. Mungkin seorang suami merasa, saya kan udah kerja lebih lama gitu ya, dari pagi sampai sore misalnya, pekerjanya juga tidak bisa disambi. Kemudian si istri, ya, yang di rumah merasa, wah, saya kan udah ngurus anak-anak, misalnya anaknya banyak gitu ya, masih kecil-kecil, merasa yang paling capek dan lain sebagainya. Maka subhanallah, ketika semuanya ikhlas, ya, dengan pekerjaannya, dengan tugasnya masing-masing, ya, maka pahala ini akan didapatkan, ya, keduanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala keduanya atau masing-masing gitu ya.
Taib faidatul hadis. Ya, seperti biasa kita bahas faidatul hadis dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama adalah hathul mar'ati 'ala sadaqah min tu'ami baitiha min ghairi ifsad. Hathun, ya, anjuran bagi seorang wanita. Ya, imra'ah itu secara bahasa artinya wanita, ya, namun seringkali dia diterjemahkan dengan pasangan, istri, ya. Kalau di dalam ayat ada dalam surat Al-Lahab wamra'atuhu, ya, wamra'atuhu di sini datang sebagai apa? Makna atau sebagai ya diterjemahkan dengan istri. Maka hathul mar'ah, ya. Di sini dianjurkan bagi seorang istri untuk apa? Sedekah. Dari apa? Min ta'ami baitiha, dari makanan, ya, sesuatu yang dimasak atau sesuatu yang yang dibuat, ya, dari rumahnya min ghairi ifsad, tanpa mengurangi porsi gitu. Jadi tidak mengganggu, ya. Tidak mengganggu, tidak mengurangi porsi gitulah, ya, untuk keluarga. Artinya misalnya keluarga cukup gitu kan, maka selebihnya bisa sedekahkan, ya. Kalau di hadis yang sebelumnya, ya, kemarin kita bahas apa? Untuk ketika seorang wanita memasak itu agar dilebihkan kuahnya, ya, maka fa'aksir maraqatahu, karena Rasulullah mengatakan bersedekah dengan kuah saja itu Masya Allah sudah dapat pahala gitu, ya, apalagi ditambah ditambah daging, ya, ditambah tempe, tahu dan lain sebagainya, Masya Allah, ya. Annal mar'ata mas'ulatun 'ala amwalil bait min ta'amin wa nahwihi. Bagi seorang wanita, istri tadi adalah mas'ulah, bertanggung jawab penuh, an amwalil bait, terhadap harta yang ada di rumah, ya, berupa apa? Biasanya ya ta'am, ya, makanan yang di rumah. Artinya tidak berbuat mubazir, ya, sebisa mungkin diminimalisir tabdzir, karena tabdzir itu adalah perbuatan setan, ya. Maka Allah mengatakan dalam ayatnya kanu ikhwana syayatin innal mubadzirin, ya, sesungguhnya orang-orang yang suka bermubazir, bertabdzir, ya, bertabdzir sendiri sudah menjadi bahasa serapan, ya, bermubazir, ya. Memubazirkan sebuah makanan misalnya, maka itu adalah kanu ikhwan syayatin, mereka adalah teman-temannya setan. Wa nahwihi, dan yang lainnya, mungkin pakaian bisa jadi, ya, pakaiannya masih bagus misalnya, nggak dirawat, ya, nggak ditempatkan, ya, yang sesuai dengan tempatnya misalnya, ya, dan lain sebagainya, atau barang-barang lainnya yang termasuk harta, karena harta ini tidak melulu uang, ya, bisa juga barang benda, ya. Jadi tidak hanya nyimpen uang saja, tetapi subhanallah makanan yang kecil-kecil, atau seperti misalnya beras tuh, ya, beras mungkin dimainin sama anaknya kemudian dibiarin. Nah, ini juga merupakan hal yang merupakan tabdzir gitu, ya, karena subhanallah satu beras saja gitu kan, mungkin beberapa bulir beras saja itu sudah menjadi satu suap nasi, dan itu yang dirindukan oleh orang-orang yang mungkin, mohon maaf, ya, orang yang kelaparan, orang yang kekurangan gitu. Maka kita tidak boleh memubazirkan segala sesuatu, dan ini adalah bagian daripada tanggung jawab seorang istri. Kenapa istri? Karena memang istri yang lebih banyak di rumah gitu, ya. Maka suami harus bisa mendidik istrinya agar betul-betul bisa mengkondisikan gitu, ya, rumahnya. Baik. Yang ketiga, annal mar'ata laha haqqut tasarruf. Bagi seorang wanita memiliki laha haqqun, memiliki hak at-tasarruf. Tasarruf ini bisa diterjemahkan dengan perilaku, ya, atau diterjemahkan juga dengan bertindak, ya. Haqqut tasarruf. Jadi seorang wanita ini memiliki hak untuk bertindak terhadap fima yuhdiruhu zawj, terhadap apa yang dibawa oleh seorang suami. Nah, biasanya suami itu bawa apa?
bawa sesuatu yang bisa dimakan untuk di rumah ya. Kenapa makanan ya? Karena tema kita memang kali ini adalah bersedekah dengan makanan gitu. Min ta'amin lil baiti. Jadi suami misalnya belanja dari pasar ya, bawa barang-barang atau bahan pokok yang bisa digunakan untuk yang bisa dimasak di rumah gitu ya. Maka seorang istri ini punya hak penuh ya untuk apa ya, merubah gitulah ya, mengubah bahan makanan tadi menjadi sebuah makanan. Syaritatun alla tutadurru bizauj ya, dengan syarat tidak membahayakan si suami. Misalnya gini, seorang suami punya keluhan ya, punya penyakit diabetes misalnya. Maka seorang istri ya dengan mudahnya atau dia tidak memikirkan ya, tidak memikirkan dampaknya dan lain sebagainya, dia masak sesuatu yang bisa menyebabkan kadar gula naik. Nah, ini adalah bagian daripada apa? Bagian daripada sesuatu yang mudirun ya, madorot, mengandung madorot. Artinya makanan itu mengandung madorot untuk si suami ya. Jadi seorang istri ini punya hak penuh ya untuk mengatur ya, atau mengatur atau memasak ya, dari makanan yang sudah bahan makanan yang dibawa oleh suami tadi. Akan tetapi dia juga wajib memperhatikan kondisi suaminya. Taib, yang keempat adalah min ri'ayatil mar'ah li baitiha idaratun. Jadi bagian daripada ri'ayatul mar'ah, perhatian seorang wanita terhadap rumahnya itu adalah idarah ya. Idarah itu manajemen ya terhadap mafihi, terhadap rumahnya tadi, apa yang ada di dalamnya ya, sesuai dengan maslahat. Jadi ketika ada maslahat ya, di situ ada maslahat, maka boleh dikerjakan ya, meskipun bahkan tidak harus izin seorang suami ya. Jadi misalnya ngatur isi rumah ya, rapi-rapi, ini ditempatkan di mana, di dan lain sebagainya, maka hal-hal tersebut ya ketika ada maslahat maka tidak harus melulu izin seorang suami. Taib, anna takamul fil amal dakhil al-baiti maqlubun. Jadi takamul ini adalah kerjasama antara seorang suami dan istri dakhil al-bait, di dalam rumah, itu sesuatu yang matlub ya, yang sangat ditekankan ya, minaz zauji waz zaujah, dari seorang pasangan suami istri. Maka di antara bentuk takamul tadi adalah seorang suami mencari rezeki ya, dan ihdaru ta'amul bait, dan dia wa ihdaru ta'amil bait, kemudian seorang suami tadi punya kewajiban untuk membawakan bahan makanan ya, dibawa pulang, sedangkan seorang istri ya punya kewajiban untuk mengubah bahan makanan tadi menjadi sebuah makanan gitu. Ini tidak mutlak ya, tidak mutlak, artinya pada umumnya gitu ya, pada umumnya adalah seorang suami itu yang banyak keluar, maka seorang suami itu ya dia bekerja di luar, pulang membawa sesuatu yang bisa dimasak oleh istrinya. Sedangkan seorang istri fitrahnya itu adalah di rumah, maka ya tugasnya adalah masak gitu. Maka sebagian orang kalau dibahas nih ya, tugas suami itu apa, tugas istri apa, kemudian dijawab seorang istri itu tugasnya masak, ngurusin anak dan sebagainya, ada yang sensitif gitu ya, ada yang sensitif, katanya mana ayatnya, mana dalilnya kalau istri itu tugasnya adalah masak. Memang benar, tak ada ayatnya ya, tidak ada bunyi ayatnya yang mengatakan seorang istri itu tugasnya adalah masak di dapur dan lain sebagainya, tidak ada ya, dan itu bukan kewajiban seorang istri. Akan tetapi ya, agama Islam ini menganjurkan agar seorang suami dan istri ini bekerja sama, dan itu ditekankan gitu ya. Dan kewajiban dan hak dan kewajiban ini semuanya adalah sesuai dengan fitrahnya, karena yang sering keluar itu adalah laki-laki, maka laki-laki inilah yang belanja di luar ya, kemudian seorang istri yang membelanjakan seorang istri mengubah bahan makanan tadi menjadi makanan. Kalau misalnya kita ya
Ini di Indonesia nih ibu-ibu yang belanja gitu ya, nggak masalah juga gitu. Artinya ini fleksibel ya, bisa dibicarakan. Misalnya seorang suami pengennya istrinya di rumah terus aja ya, udah yang belanja aku misalnya, ya nggak apa-apa ya, yang penting semuanya bisa diobrolkan, bisa didiskusikan bersama. Yang berikutnya adalah anal mar'ah mu'ayyanah bisana'ati ta'am fil bait ya, bagi seorang wanita ya diantara tugasnya adalah membuat makanan, dan ini adalah tugas dicontohkan juga para sahabiyah ya, para sahabiyah zaman dahulu itu juga tugas seorang istri itu masak gitu ya. Artinya tidak hanya di zaman sekarang saja seorang wanita itu masak, sudah dari zaman dulu gitu ya, ibu-ibu kita, mbah-mbah kita, bahkan para sahabiyah zaman dulu pun mereka juga memasak ya wanita ini. Kenapa? Karena memang fitrahnya seorang wanita itu di rumah, banyak di rumah membuat membuat makanan gitu ya. Meskipun di era sekarang banyak juga chef ya, koki laki-laki gitu ya. Tetapi ya kita sebagai seorang ibu pun juga harus sadar dengan fitrah kita. Nah, diantaranya ada sahabat sahabiyah ya, yaitu Asma radhiyallahu anhu, Asma binti Abu Bakar ya. Asma ini dinikahi oleh Zubair ya, Zubair. Kemudian ya ketika dinikahi oleh Zubair ya, Zubair ini orang yang miskin ya, dia adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, beliau ketika dinikahi Zubair ini nggak punya pembantu, nggak punya apa-apa. Zubair punyanya kuda, kalau nggak salah kuda ya, kuda atau onta gitu ya. Nah, sampai saking miskinnya, nggak punya pembantu, nggak punya perawat, maka ketika Zubair ini keluar mencari nafkah, si Asma ya, Asma ini membantu pekerjaannya Zubair, yaitu apa? Memberi makan si ternaknya tadi, kudanya ya. Setelah itu Asma membuat roti, mengadon ya, ngadon roti, kemudian memasakkan untuk untuk Zubair. Artinya dari sini kita bisa mengambil satu faedah bahwa kegiatan masak itu sudah ada dari zaman dulu ya, dikerjakan oleh para wanita gitu ya. Faedah hadis ini sedikit saja tadi dari yang sudah kita bahas ya, anjuran bersedekah ya, seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, seorang istri bekerja sama ya dalam tugas rumah tangga, kemudian suami istri saling membantu, saling menolong dalam kebaikan. Jadi tidak melulu menjemur baju itu adalah tugas istri ya, tidak melulu juga ngurus anak-anak ya, mohon maaf, misalnya membersihkan pupnya dan lain sebagainya, itu tidak melulu tugasnya seorang istri ya. Suami boleh membantu ya. Suami ketika mereka sudah ya selesai dari pekerjaan di luar, ketika di rumah maka hendaknya membantu ya, membantu dan saling gitu ya. Maka ketika semuanya itu dikerjakan bersama, insya Allah ya, kerukunan dalam rumah tangga itu akan terjadi, keharmonisan dalam rumah tangga itu mudah digapai. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.